Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Untuk saat ini kita dapat kembali beribadah walaupun secara online, tetapi kita tetap bersyukur karena kasih karunia Tuhan terus menyertai setiap kita sehingga kita tetap boleh diberikannya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan untuk saat ini, saat dimana kami boleh menyembah-Mu, saat dimana kami boleh memuji-Mu, saat dimana kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam situasi apapun ya Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah hati kami boleh tertuju kepadamu, biarlah hati kami terus memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadir bagi setiap kami, Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami, Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, agar setiap kami boleh merasakan ada hadirat Allah dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami, tahirkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar mulut kami, hati kami dilayakkan untuk memuji memuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Ya, mari setiap kita bersama-sama bersukacita, kita menaikkan pujian. Dengarkanlah suara nafiri. Setiap kita yang sedang sibuk saat ini, kita mau berhenti sejenak dan kita mau mendengarkan panggilan Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita bagi nama Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Mari setiap jemaat Tuhan, kita mau dengarkan panggilan-Nya, kita mau dengarkan nafiri Tuhan dan sujud menyembah kepadanya. Haleluya Tuhan, biar Engkau saja dipermuliakan atas setiap kami Tuhan. Yes, Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Terima api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya, yes. Kami terima api-Mu ya Tuhan, menyala dalam setiap kami Tuhan. Penuhi kami
raja. Bapak Ibu di tempat, mari silakan bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Tuhan Allah kita bertahta. Ketika puji-pujian kita naikkan, kita mau imani. Ada kuasa yang kita terima. Ada kuasa kemenangan. Engkau yang lemah, kau kuatkan. Engkau yang sakit, kau disembuhkan. Engkau yang sedih, kau dihiburkan. Kita mau terima kuasa dari Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa. Ada kuasa. Yes Tuhan, kami terima kuasa. Kami resapi Bernyanyilah kuasa. segenap hati dan jiwa. Pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Dan ada kuasa. Ada kuasa. Yes, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa dari surga untuk setiap kami. dan jiwa. Pada kuasa Dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Setiap kita terima kuasa daripada Tuhan, kita mau terima kuasa dari Raja dan segala Raja. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam perkataan. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada saat ini, apapun pencobaan, apapun ujian, apapun pergumulan, percayalah Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu ada menyertai kita. Mari kita mau belajar seperti Daud. Kita mau tetap rendah hati, kita mau tetap berserah kepada Tuhan. Apapun pencobaan, apapun yang saat ini kita alami, biarlah kita boleh senantiasa mengucap syukur. Biarlah kita boleh senantiasa memuji Tuhan. Dan kita boleh senantiasa bersorak hosana bagi Raja yang mulia. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Yes, Kau layak disembah. Layak disembah. Yes, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, Aku cinta padamu. aku cinta padamu Tuhan. Yes.
Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yes, Tuhan. Ujilah aku Tuhan, Cobalah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. selidiki batinku, Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, Yes, kami cinta padamu. aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana, Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. sekali lagi ku nyanyi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan. Yes Tuhan, setiap waktu Tuhan kami merenungkan ini Tuhan, nyanyian pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. dialah
merenungkan ini Tuhan. Pujian, pengagungan kepadamu Tuhan. Setiap waktu kami Bapa. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih lagi, inilah yang ku renungkan. Yes Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Baik saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menjadi kekuatan dan sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, sempurnakan sukacita kami pada saat ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Sehingga dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan kemampuan daripada Tuhan, dengan roh Allah yang hidup dalam kehidupan hamba-Mu, dengan apa yang Kau taruhkan dan Kau berikan kepada hamba-Mu, biarlah hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan pada saat ini. Biarlah Engkau menyembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bukan dengan kepintaran hamba-Mu, tetapi karena roh Allah yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami pada saat ini. Ini kami semua Tuhan, ini kami hamba-Mu, ini kami semua anak-anak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, puji nama Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar bahwa COVID-19, orang-orang yang terkena semakin bertambah banyak, saudara-saudara. Dan gereja kita pun hari ini mengadakan ibadah secara online. Ya. Yang seharusnya kita mengadakan ibadah tatap muka, tetapi hari ini kita mengadakan ibadah online. Ya. Karena kita mencegah sesuai anjuran pemerintah, ya, supaya kita bersama-sama menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak akan pernah mengurangi hadirat Tuhan, ya, dalam ibadah kita di hadapan Tuhan. Ya. Itu tidak akan pernah menghentikan semangat kita
untuk bersekutu bersama di dalam hadirat Tuhan. Baik saudara-saudara, langsung saja kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambilkan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, saya akan memberikan tema pada saat ini, yaitu menerima setiap keadaan, saudara. Seperti yang kita baca dalam firman Tuhan, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu hadir dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan hadir di sana. Tuhan terlibat di sana. Tuhan ada di sana dalam segala apapun juga, saudara-saudara. Baik itu keadaan yang menyenangkan maupun keadaan yang menyedihkan. Ketika kita mengalami sukacita maupun kita mengalami duka cita. Ketika kita meraih kesuksesan ataupun kita merasakan kegagalan, saudara-saudara. Ketika kita sendiri maupun ketika kita sedang bersukacita bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Ya. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, ketika ada orang yang memuji kita, semuanya Allah terlibat di dalamnya. Allah turut bekerja, saudara-saudaraku. Ya. Jadi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Memang mudah, saudara-saudara, untuk mengatakan hal ini ketika kita ada dalam suasana yang senang, ketika kita lagi punya banyak uang, ketika kita banyak disenangi orang, banyak dipuji oleh orang, saudara-saudara. Tetapi menjadi hal yang sulit dalam kehidupan kita untuk menerima kenyataan bahwa sebenarnya Allah hadir dalam setiap saat kehidupan kita. Ya. Apalagi kalau kita sedang ditinggalkan oleh saudara kita, oleh suami istri kita, oleh anak kita, oleh orang tua, oleh siapapun yang dekat dengan kita. Ketika mereka dipanggil Tuhan, ketika mereka meninggalkan kita, ya, kita pikir bahwa Allah tidak turut bekerja di dalamnya. Ketika kita menderita sakit, penyakit yang berat, ketika kita divonis kanker stadium akhir oleh dokter, kita pikir bahwa Allah tidak bekerja di dalamnya. Ketika rumah kita terbakar, saudara-saudaraku, kita pikir Allah tidak berada di dalamnya. Ketika kita tidak lulus dalam kuliah kita pikir Allah meninggalkan kita. Allah tidak turut bekerja di sana. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita hari ini, saudara-saudara, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudaraku, saya mengajak setiap kita untuk menerima setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik keadaan yang menyenangkan maupun keadaan yang tidak baik, yang membuat kita merasa tertekan, yang membuat kita merasa sendiri, yang membuat kita merasa kehilangan, yang membuat kita berada dalam duka cita, saudara-saudara. Memang tidak mudah untuk menerima setiap keadaan dan setiap kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi itulah yang harus kita lakukan pada hari ini. Tuhan menginginkan dalam kehidupanmu dan kehidupanku, kita bisa menerima setiap keadaan yang terjadi. Karena itu bagaimana supaya kita bisa menerima setiap keadaan yang terjadi. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, saudara-saudara. Yang pertama, saudaraku,
Yang pertama yang ingin saya bagikan kepada setiap kita, mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu artinya apapun yang terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupanku, kita harus bisa mengucap syukur. Sebab ketika kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, maka itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Saudara dituntut untuk mengucap syukur. Tidak hanya di dalam kesuksesan dan kesenangan kita, di dalam kebahagiaan saudara. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk mengucap syukur ketika ada orang yang menyakiti hati kita, ketika ada orang yang merugikan kita, ketika ada orang yang melukai dan mengecewakan hati kita, menyakiti kita. Dan ketika kita merasa kehilangan dan kita merasa sendiri. Belajar untuk mengucap syukur. Kenapa saudaraku? Ketika saudara mengucap syukur, itu berarti saudara mengakui kedaulatan Tuhan. Hidup mati kita ditentukan oleh Tuhan. Sehat sakit kita ditentukan oleh Tuhan. Berkat dan juga apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja. Sehingga ketika kita mengucap syukur, sehingga ketika saudara mengucap syukur, itu berarti saudara mengakui kedaulatan Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu itu. Karena itu pastikan dalam hidupmu dan hidupku, kita belajar untuk mengucap syukur dan menerima segala sesuatunya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Walaupun mungkin itu berat. Jadi yang pertama, belajarlah untuk mengucap syukur. Maka saudara akan bisa menerima setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Yang kedua, biarlah kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani, saudara-saudara. Sebab di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 19, sudah dikatakan seperti ini. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Itu artinya saudara-saudara, kita dituntut oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dewasa rohani kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Sehingga ketika Tuhan mengasihi kita, maka kita ditegur oleh Tuhan. Kita dihajar oleh Tuhan. Ya. Dalam bahasa Indonesia di sana dikatakan kuhajar pakai H. Ya. Dihajar sama Tuhan. Ya. Saya nggak tahu apakah saudara pernah nggak dihajar oleh orang tua kalian, orang tuamu, saudara. Ya. Yang belum pernah merasakan dihajar oleh orang tuanya, bersyukurlah. Tetapi Tuhan dengan jelas sekali mengatakan, setiap orang yang dikasihi Tuhan pasti ditegur dan kadang-kadang dihajar oleh Tuhan. Caranya Tuhan mengajar, kadang-kadang kita jatuh sakit, ya, dengan berbagai penyakit yang mungkin membuat kita merasa Tuhan sepertinya meninggalkan kita. Enggak, saudara. Ada kalanya Tuhan pakai sakit penyakit. Ada kalanya Tuhan pakai berbagai macam cara, ya, melalui anak kecil yang bisa mengingatkan kita, Tuhan sedang mengajar kita. Ya. Tuhan melatih kesabaran kita. Ya. Hari-hari ini banyak orang tua dilatih kesabarannya ketika anak-anak belajar online, saudaraku. Ya. Kalau guru-guru di sekolah itu guru-guru yang baik-baik, saudaraku. Ya. Tetapi guru-guru di rumah itu terkadang menjadi guru-guru yang lebih galak daripada guru-guru di sekolah, saudaraku. Kenapa? Karena orang tua sudah stres. Ya.
Hampir 2 tahun ini saudaraku, anak-anak belajar di rumah, ya. Terutama emak-emak, ya. Sudah masak, sudah nyuci, sudah yang lain sebagainya. Ya. Ditambah lagi mengerjakan PR anaknya, ngajari anaknya, saudaraku. Belum lagi kalau anaknya itu nggak mau mengerjakan, bangunnya siang, ya. Dibanguni nggak mau, ya, karena dipikirnya nggak sekolah, ya kan, dibanguni nggak mau. Itu orang tua dilatih, dihajar Tuhan dalam hal kesabaran. Ya. Karena itu saudara-saudaraku, relakan hatimu supaya saudara itu diproses oleh Tuhan. Dan prosesnya Tuhan itu terkadang menyakitkan, saudara-saudara. Untuk menjadi dewasa rohani, saudara-saudaraku, kita harus menjadi orang-orang yang meninggalkan keakuan kita, meninggalkan keegoisan kita. Kita menjadi orang-orang yang meninggalkan kesenangan kita untuk mengikut Yesus. Sebab Yesus katakan jika ada orang yang ingin menjadi muridnya, ya, dia harus rela, ya, memikul salib, ya, menyalibkan kedagingannya dan mengikut Yesus. Itu bukanlah perkara yang mudah. Memang untuk mengikut Yesus saya katakan bukan sesuatu yang mudah untuk kita kerjakan. Ya. Tetapi bukan sesuatu yang mustahil juga dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan sedang melatih kita dalam proses kedewasaan rohani kita. Dan itu harus melalui keadaan-keadaan yang menyulitkan kita. Keadaan-keadaan yang membuat kita kadang-kadang frustasi, saudaraku. Tapi disitulah proses Tuhan sedang berjalan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar dari Ayub, diproses oleh Tuhan luar biasa. Dalam 1 hari seluruh hartanya habis, padahal dia konglomerat zaman itu. Orang yang paling kaya dalam zaman itu. Tetapi dalam 1 hari semuanya habis, termasuk anak-anaknya juga meninggal. Saudara. Anaknya 10-10-10-nya meninggal. Bayangkan. Penderitaan macam apakah yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan Ayub. Tetapi itu tidak menggoyahkan iman Ayub. Karena Ayub adalah orang yang dewasa rohani. Sehingga dia berkata, ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Ayub diproses oleh Tuhan. Sehingga akhirnya setelah melalui proses itu apa yang terjadi? Ya. Ayub berkata, sekarang aku tahu, ya, bahwa tidak ada rencanamu yang gagal, kata Ayub. Ya. Padahal awal keluarganya, anak-anaknya semuanya mati, harta bendanya habis. Ayub sendiri, ya, berada dalam kondisi yang sakit dari kepala sampai kaki. Istrinya pun, ya, sepertinya meninggalkan dia. Ya. Tetapi Ayub mau diproses oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan selesai memproses dia, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Memang untuk mengalami prosesnya Tuhan, terkadang kita harus mengalami keadaan yang berat. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Menjadi orang yang mau rela dan diproses oleh Tuhan. Memang itu tidak mengenakkan dalam kehidupan kita. Tetapi yakinlah, ya, bila kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani kita melalui berbagai keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga saya ingin bagikan, ya, kita akan bisa menerima setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita ketika tujuan hidup kita adalah kekekalan, saudara. Ya. Kita akan bisa menerima setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita ketika tujuan hidup kita, ketika tujuan hidup saya dan saudara adalah kekekalan. Ya. Seperti yang dicanangkan oleh gereja kita, ya, bahwa visi kita, ya, visi gereja kita, itu apa saudaraku? Menjadikan jemaat sebagai warga kerajaan Allah yang siap masuk dalam kekekalan. Jadi tujuan kita itu adalah kekekalan.
tujuan kita itu adalah Tuhan dan juga kerajaannya. Ya. Seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33 demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun kita menghadapi badai yang begitu berat luar biasa, tetapi ketika hidup kita tujuannya adalah kekekalan, saudara-saudaraku, kita akan bisa bertahan, kita akan santai menghadapi itu semua, saudara-saudaraku. Kita tidak akan khawatir menghadapi itu semua. Kenapa? Karena yang kita pandang adalah Yesus. Yang kita tuju adalah Tuhan dan kebenarannya dan kerajaannya, saudaraku. Tuhan yang menjadi kebahagiaan hidup kita. Tuhan yang menjadi harapan kita. Sehingga kita berusaha untuk mengisi hidup kita dengan berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa apa yang ada di dalam dunia ini adalah fana dan sementara. Dan yang kita tuju adalah langit dan bumi yang baru, saudara-saudara. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan menginginkan hal itu. Sehingga ketika tujuan hidup kita adalah kekekalan, maka kita akan menerima setiap keadaan. Biasanya orang-orang yang mengalami beban berat yang luar biasa itu biasanya frustasi. Ya. Kalau jalan mereka salah, mereka akan mengakhiri hidupnya. Karena mereka berkata, untuk apa saya ada di dunia ini? Lebih baik saya mati. Itu kata orang-orang yang tidak berpengharapan. Tetapi di dalam Tuhan, saya mau katakan apapun yang keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Pencobaan boleh berat, masalah boleh berat, orang-orang boleh meninggalkan kita. Tetapi ketika tujuan kita adalah kekekalan bersama Tuhan, maka keadaan yang tidak baik itu akan semakin menguatkan kepercayaan kita untuk kita segera pulang kepada Tuhan. Ya. Pulang bukan berarti seperti yang tadi, yang tidak ada pengharapan, ya udah lebih baik saya mati, bukan. Tetapi karena kita memang ingin pulang ke tempat kita yang sebenarnya, di dalam surga bersama-sama Tuhan, ya, di langit yang baru, di bumi yang baru. Ya kan? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kalau kita tujuannya adalah kekekalan, saya percaya bahwa setiap kita akan bisa menerima setiap keadaan yang terjadi dalam dunia. Sekalipun suami saudara mengkhianati saudara, sekalipun suami saudara meninggalkan saudara, gak masalah. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi kebahagiaan saya. Yang kupandang adalah kekekalan bersama dengan Tuhan. Tidak takut kehilangan apapun di dalam dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini hanya sementara. Ya. Tidak takut tidak dipuji orang lain tidak memuji kita, biarkan saja. Ya. Orang lain mengecewakan, menyakiti hati kita, biarkan saja. Karena apa yang di dalam dunia kita ini sementara. Ya kan? Firman Tuhan katakan hanya 70 tahun dan 80 tahun di bumi ini. Toh begitu banyak orang yang hari-hari ini tidak sampai umur seperti itu. Bahkan ada orang yang sudah bisa mencapai tua, 100 tahun itu mentok biasanya. 100 tahun, 120, 110 tahun, 120 tahun. Tetapi ketika kita memandang kekekalan, itu artinya kekal dalam waktu yang tidak terbatas di dalam Tuhan. Karena itu belajarlah untuk menerima setiap keadaan. Karena tujuan hidup kita adalah kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa menerima setiap keadaan? Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Karena Tuhan tahu bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehingga Tuhan pasti menolong dalam keadaan-keadaan yang membuat kita merasa tertekan, beban berat dan sebagainya. Kenapa? Karena Dia setia dan adil. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 sebagai ayat terakhir bagi kita pada saat ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa saudaraku? Biasa. Ya.
Saudara merasa ketika saudara memiliki penyakit yang berat, ya, kanker stadium akhir, ditinggal oleh keluarga saudara, ditinggalkan suami, anak yang saudara kasihi, saudara, ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan saudara, saudara pikir itu beban yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan katakan itu biasa, itu masih biasa, saudara. Apapun yang kamu alami, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tahu, saudaraku, Tuhan tidak akan memberikan ujian kepada kita. Tuhan tidak akan memproses kita. Di mana masalah itu akan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu ukurannya. Dan ukuran yang diukurkan kepada kita itu pas. Jadi setiap cobaan yang terjadi dalam hidupmu itu adalah pas untuk hidupmu. Mungkin bagi orang lain itu akan sangat berat, tetapi itu pas buat saudara. Ya. Mungkin bagi kita, pergumulan kita itu berat, tetapi bagi orang lain itu masih di bawah penderitaannya dia. Ingat saja seperti Ayub, saudara. Jadi pencobaan yang kita alami itu adalah tidak pernah melebihi kekuatan kita. Proses daripada Tuhan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan manusia. Firman Tuhan menjelaskan lagi, sebab Allah setia. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Sehingga Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Jadi apa yang engkau alami itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita, saudara-saudara. Apalagi Tuhan katakan, pada waktu kamu dicobai, ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik, yang tidak menguntungkan, yang membuat kita kecewa, membuat kita menangis, bahkan sampai tidak bisa menangis lagi. Ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Artinya apa? Tuhan pasti menolong, saudara-saudara. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan pasti menolong sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini sering kita dengar, ayat ini sering kita baca, tetapi kita kadang kurang memaknainya, saudaraku. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita menjadi orang Kristen yang gampangan. Maksudnya apa, saudaraku? Gampang ngambek, ya. Gampang putus asa, gampang kecewa, gampang lari dari hadapan Tuhan, gampang meninggalkan ibadah, gampang meninggalkan pelayanan kita, saudara. Padahal ayat ini sudah lama, sudah sering kita dengar bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia sehingga Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Ya. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari saudara-saudaraku, yakini ini bahwa di saat kita mengalami keadaan yang tidak menentu seperti hari-hari ini, saudaraku, tetap berpegang kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Kita tetap hidup dekat kepada Tuhan, kita tetap dengar-dengaran kepada Tuhan, supaya kita bisa menerima setiap keadaan kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa menerima setiap keadaan? Ada 4 poin. Yang pertama, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang kedua, menjadi dewasa rohani. Yang ketiga, ingat bahwa tujuan hidup kita adalah kekekalan. Dan yang terakhir, yang keempat, Tuhan pasti menolong hidup kita. Amin untuk firman Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong setiap saudara. Baik saudara-saudara, saya ingin memberikan pengumuman kepada setiap kita bahwa untuk ibadah di Kelor minggu depan mungkin ada menunggu pengumuman dari Bapak Gembala, ya. Harap saudara tetap memperhatikan di WhatsApp group atau informasi dari
gembala sidang, dari Ibu Dia atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain untuk ibadah kita. Karena kita tahu bahwa wabah virus COVID-19 ya, itu belum berakhir. Ya. Karena itu saya menyampaikan bagi setiap saudara-saudara, para aktivis pelayan Tuhan di gereja yang belum divaksin, ya mungkin bisa menghubungi RW, RT, ya, karena akan diadakan vaksin secara massal, ya di Tangsel sudah dilaksanakan, ya, ya mungkin terbatas, ya, tetapi kita bisa ngantri gitu ya, supaya kita bisa divaksin, walaupun ketika kita divaksin itu belum menjamin bahwa kita tidak terkena COVID-19, enggak. Setiap orang yang divaksin pun bisa terinfeksi virus COVID-19. Cuma kalau sudah divaksin biasanya dia memiliki imun yang meningkat. Karena itu perhatikan saudaraku, tetap jaga imun saudara, ya. Imun dan iman saudara, ya. Jangan lupa dijaga. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan. Kalau enggak benar-benar penting, jauhi kerumunan, ya. Jangan kongko-kongko, ya. Jangan kumpul-kumpul dengan banyak orang, ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Tuhan, menerima keadaan kita dengan mengucap syukur dalam segala hal, menjadi dewasa rohani, hidup dalam tujuan kita yaitu kekekalan, dan yakin Tuhan pasti menolong hidup kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, dan saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Kita akan pujikan lagu yang mengatakan Yesus memberiku kemenangan. Kami tahu Tuhan Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami. Karena itu kami mau berkata, kami tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memberiku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, pegang tangan setiap kami Tuhan dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku, pegang tangan setiap kami Tuhan dengan tangan kananmu. Kaulah yang
memberi kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Yesus memberiku Haleluya. kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi sembah Tuhan. Kau Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kau yang memberi segalanya dalam hidup kami. Bimbinglah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kami pada saat ini memotivasi dalam kehidupan kami supaya kami bisa menerima setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ajari kami menjadi orang-orang yang dewasa dalam kerohanian kami, sehingga kami mengerti bahwa tujuan hidup kami adalah di dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong kehidupan setiap kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang menerima setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang terus menguatkan setiap jemaat-jemaat-Mu, baik yang ada di GBI Perigi maupun yang ada di GBI Kilor Tuhan, supaya kami boleh terus melangkah dan berjalan di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau memberkati bangsa kami di tengah pandemi COVID-19, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Kami percaya badai pasti berlalu di dalam Tuhan, dan Tuhan sendiri akan menguatkan setiap kami. Dan Tuhan, saudara kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah setiap kami menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Saudara, arahkan hatimu pada Tuhan. Terima berkat yang baru daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati dimanapun kau berada. Tuhan memberkati engkau di kota. Tuhan memberkati engkau di desa. Tuhan menyertai kemanapun engkau melangkah. Biarlah Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati sekolah dan kuliahmu. Tuhan memberkati apapun juga yang kau kerjakan. Tuhan memberkati ibadah dan pelayananmu. Biarlah Tuhan akan terus menyinarkan wajahnya dalam kehidupanmu dan memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Karena kasih karunia daripada Allah Bapa kita,
kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati setiap kita.